Baik, perkenalkan nama saya Joshua Moreno Slitonga dengan NIM 24051204091. Di sini saya akan melakukan praktikum firewall NAT Chain SCRC NAT dengan tujuan mengetahui cara kerja NAT Chain SCRC NAT dan mensimulasikan firewall NAT Chain SCRC NAT. Kita masuk ke percobaan. Di sini sudah diberikan sebuah skenario dan kita akan mengaplikasinya ke dalam GNS3. Pertama, skenario-nya kita butuhkan yaitu ada cloud, ada router, 3 router yang bernama router ESP, routing dan RNAT, dan 1 buah switch dan 3 buah PC, PC1, PC2 dan PC public. Baik, kita masuk ke langkah percobaannya. Kita buat skema jaringan seperti pada gambar simulasi dan setting IP address pada interface-nya. Di sini saya sudah menyeting sesuai dengan skema. Kita buka sekali lagi, yaitu pertama kita setting identity. Kita buka setting identity mulai dari router ESP. Perlu kita ingatkan lagi, router ESP berarti nyambung ke PC public, router routing ke PC1 dan router NAT nyambung ke PC2. Pertama kita setting identity dari PC1 dulu, yaitu rear routing. Kita ke PC1, kita buka Winbox, lalu kita MAC address-nya kita buka, lalu kita connect, kita masuk ke new terminal. Di sini sudah saya buat sebelumnya. Setelah saya buat, di sini akan ketika kita masuk, identitinya menjadi router routing. Lalu kita setting router NAT, routing NAT, kita masuk ke Winbox. Di sini sudah saya setting juga sehingga identitinya menjadi RNAT dan PC public. Di sini saya sarankan untuk membuat identity dari PC public yang terakhir, karena di sini jika menyeting PC public duluan, kita tidak tahu akan masuk melewati MAC address semua karena identitinya yaitu mikrotik. Sudah saya setting semua. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu setting IP address router. Kita pertama routing RESP berarti PC public, kita ke IP DHCP client. DHCP client kita buka di sini RESP, yaitu di sini RESP connect. Kita ke IP DHCP client. Kita disuruh untuk menambahkan Ether 1. Kita tambahkan interface-nya Ether 1 dan kita OK. Disarankan terlebih dahulu jika ingin menyambungkan DHCP client, kita akan membuat RESP, lalu networknya pada adapter 1 kita buat bridge adapter. It is to bridge adapter. Oke. Lalu disarankan juga untuk memakai internet pribadi yaitu hotspot. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menyeting IP address dari RESP. Kita masuk ke PC public. Kita ke IP, lalu ke address, lalu kita tambahkan. Di sini sudah saya tambahkan. Di sini kita coba samakan ya. Di sini sudah saya samakan. Kita coba geser. Pertama IP address dari RESP kita tambahkan yaitu 172.20.20.1/29 dengan Ether interface Ether 2, dan sisanya seperti pada buku panduan sudah saya buat. Lalu kita masuk ke router R routing, kita masuk ke PC1 berarti. PC1 kita masuk R routing, kita connect, kita ke IP, lalu ke address kita setting sesuai dengan
yang diberi. Kita pindahkan dulu, kita geser. Dan di sini sudah saya samakan, yaitu 172.20.20.2/29 interface Ether 1 dan networknya 172.20.20.0, dan sisanya mengikuti seperti buku panduan. Lalu kita masuk ke IP address dari Ethernet, kita masuk ke berarti ke PC2, kita masuk Ethernet Winbox, dan kita ke IP, ke address di sini. Lalu kita coba, kita lihat di sini sudah ditambahkan. Kita nambahkan, untuk contoh menambahkannya kita masuk ke address list, baru tinggal ketik address sesuai dengan yang diberi, network yang sudah diberi, lalu tambahkan interface, lalu di apply, lalu oke. Di sini kita tambahkan 172.20.20.10/29, networknya 172.20.20.8 dan interface-nya Ether 1 dan mengikuti sisa yang lainnya. Lalu kita setting IP address PC. IP address dari masing-masing PC, kita ke network connection, local area, properties, TCP IP, dan kita setting sesuai dengan apa yang sudah diberi, yaitu untuk PC 1 IP addressnya yaitu 192.168.1.2, netmasknya yaitu default, gateway-nya 192.168.1.1, DNS-nya 122.20.21, dan servernya sudah saya samakan, lalu kita oke. Lalu kita ke PC2, kita network connection, local area, properties, TCP IP properties, dan sudah seperti saya samakan seperti buku panduan dan sudah saya isi. Lalu kita masuk ke PC public, kita setting juga, kita ke network connection, local area connection, properties, TCP IP properties, dan sudah saya isi juga seperti dengan buku yang sudah panduan yang sudah diberi. Lalu setelah nyeting IP address, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu buat sharing internet di RISP. Kita masuk ke RISP berarti ke PC public, kita ke Winbox. Di sini pada IP firewall NAT kita tambahkan actionnya masquerade, channel charge NAT, dan interface-nya Ether 1. Kita ke IP firewall NAT, kita tambahkan di sini channel charge NAT, out interface Ether 1, dan actionnya kita buat masquerade, kita tambahkan. Lalu kita centang pada bagian allow remote request pada IP DNS, kita buka IP DNS, lalu centang allow remote request, kita oke. Lalu kita selanjutnya tambahkan table routing, kita IP root router ISP, kita tambahkan distance-nya 1, DST address-nya 192.168, kita buka dulu, kita samakan, sudah saya tambahkan sebelumnya. IP routes di sini saya tambahkan. Di sini DST address-nya itu 192.168.1.0/24, gateway-nya 172.20.22. Dengan kita menuliskan gateway ini, otomatis terbaca yaitu reachable Ether 2. Lalu scope 30, target scope 10. Sesudah itu IP route kita buat kembali sesuai sama dengan yang sudah diberi. Lalu kita masuk ke router IP route routing, routing dari, berarti kita masuk ke PC 1, IP root. Di sini saya tambahkan juga yaitu DST address-nya 0.0.0/0, gateway 172.20.20,
Jadi 72 20 21 dan reachable ether 1 auto kebaca, di stand-nya 1. Lalu kita masuk ke RNAT PC 2, kita ke IP root, kita tambahkan, saya tambahkan DST addressnya itu 0000/0, baru gateway 172.20.20.9 reachable ether 1, dan di stand-nya kita tambahin 1. Oke. Lalu selanjutnya tambahkan net standar di RNAT. Kita masuk ke IP firewall NAT, kita tambahkan actionnya masquerade, exchange-nya SCRC-NAT, dan interface-nya ether 1. Kita IP firewall NAT, kita tambahkan yaitu chain-nya SCRC-NAT, out interface-nya SCR1, dan action-nya masquerade. Lalu kita coba uji coba 1, kita melakukan ping dari PC1, PC2, dan PC public ke 8888. Pastikan semua sudah ke reply. Kita masuk ke PC1 terlebih dahulu. Lalu command prompt. Kita coba ping 8888. Sini sudah berhasil dari PC1. Selanjutnya kita coba PC2. Ping 8888. Di sini sudah berhasil juga. Kita cek ke PC3, PC public atau PC public. Kita coba ping 8888. Sudah berhasil semua. Kita lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router RISP, amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Pertama kita ke RISP, berarti kita masuk ke PC public. Lalu kita masuk ke IP, lalu ke firewall. Pada bagian connection, baru kita coba buka IP dari PC1. Kita coba dari PC1. Kita coba ping dari PC1. PC1 kita coba kecilin. Di sini kita coba apakah ke tracking, kita coba ping 888. Apakah ke tracking di sini? Di sini sudah berhasil ke tracking yaitu 888. Kita coba dari PC2. Kita coba ping dari SCRC. Kita coba ping 888 apakah ke tracking. Kita cek di sini. Sini sudah ke tracking juga. Kita lanjut ke uji coba selanjutnya. Kita masuk ke lakukan perubahan setting pada router RNAT. Disable atau hapus NAT yang sebelumnya. Kita ke RNAT, berarti kita ke PC2. Baru kita coba buka lagi, disable atau hapus NAT yang ada sebelumnya. Kita hapus. Lalu action SCRC-NAT dengan IP address 1 untuk protokol ACMP kita tambahkan. Actionnya SCRC-NAT. Lalu chain SCRC-NAT out interface ether 1 protokol ACMP. Protokol ICMP out interface-nya ether 1. Lalu
Itu addressnya kita isi, yaitu 172.20.20.11. 172.20.20.11. Kita apply lalu oke. Lalu action ethernet dengan IP address 172.20.20.10 untuk protokol selain SMP. Kita masuk ke new terminal untuk melakukan untuk protokol selain SMP. Kita masuk IP firewall-NAT, di sini sudah masuk ke IP firewall-NAT. Lalu kita ketik sesuai dengan yang diberi, kita coba salin saja. Kita copy, lalu kita tempel. Ternyata tidak bisa di copy. Kita coba klik ketik manual ya. Add action src NAT chain src NAT, baru itu disable no. Setelah itu out interface, sama dengan error 1. Out interface sama dengan ether 1. Lalu protokol tanda seru, berarti selain SMP ICMP two address 172.20.20.10 172.20.20.10. Kita enter. Sini sudah berhasil. Lalu buat traffic SMP ke 888 di PC2. Kita buka PC2, kita buka IP, baru ke root ke firewall, kita cek connectionnya. Lalu kita coba command prompt, kita coba ping 888 IP firewall connection. Kita baru ke command prompt, kita coba ping 888. Kita coba apakah ke tracking. Sini sudah ke tracking. Lalu buat traffic https ke mikrotik.com. Kita coba traffic dari Mozilla. Kita coba tracking. Kita cek di sini langsung banyak. Kita coba google.com. Sini sudah kelihatan tracking dari
dari https.com. Baik, mungkin cukup sekian praktikum dari Per Walnut Chain Exchanger dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.